Terus ke sana itu ke Batu Raja teman-teman. Kita belok ke kiri nih menuju gerbang tol. Ini cuma 7 menit teman-teman dari Simpang Tugu Tani tadi sampai ke pertigaan jalan tol ini ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi untuk review jalan tolnya di part berikutnya. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dan selamat datang di episode terakhir perjalanan kita untuk mereview jalan tol Prabu Muli Indralaya di hari kedua Lebaran Idul Fitri tahun 2023. Di dua part video sebelumnya itu kita mereview rute jalan yang kita gunakan untuk sampai ke gerbang tol Prabu Muli ini ya teman-teman. Untuk yang part pertama itu kita mereview jalan lingkar timur. Kita start dari Tugu Air Mancur sampai di Tugu Tani, dan part keduanya dari Tugu Tani sampai ke simpang pintu tol yang ada di Karangan ini. Dan sekarang kita tepat berada di depan gerbang tol Prabu Muli. Kalau di sini ini ngetap awal ya teman-teman, sudah ada tarifnya. Tapi ini kan kalau kita nanti keluarnya di tol Indralaya, ya kalau kita keluar di tol Indralaya itu masih gratis teman-teman. Cuman kalau kita lanjut ke keluarnya itu di selain tol Indralaya, misal di Rambutan, itu tadi sudah ada tarifnya sama seperti kalau kita start dari tol Indralaya itu tarifnya kalau ke Rambutan 9.000, ke Pemulutan 13.500, sedangkan ke Jakabaring Palembang itu 20.500. Bisa dilihat ini teman-teman di jalur sebelah kanan arah dari Palembang ini macet total ini teman-teman di depan pintu gerbang tol Prabu Muli ya. Wah lumayan panjang ini macetnya teman-teman. Nggak tahu ini sampai berapa jauh ini. Kita bisa lihat dari kilometernya ini ya teman-teman. Sepertinya nggak bergerak ini teman-teman, karena pintu gerbang tol yang digunakan kayaknya sepertinya cuma 2 gerbang ya teman. Sementara kendaraan yang masuk itu cukup banyak. Padahal ini di H+2 atau hari kedua Lebaran ya teman-teman. Nah, sampai 2 kilo teman-teman ini macetnya tadi. Terjadi penumpukan di depan gerbang tol keluar pintu tol Prabu Muli ya teman-teman. Kalau untuk kita yang arah ke Palembang ini tadi nggak ada masalah ya, lancar-lancar saja. Terus kalau saya rasa kalau keluarnya juga nggak terjadi penumpukan ya, karena ada beberapa pintu tol yang bisa diakses oleh pengguna jalan ya teman-teman, oleh para pemudik. Itu bisa keluar di Indralaya, di Rambutan, di Pemulutan, sama di Jakabaring. Dan yang seperti saya bilang tadi, untuk pembayarannya itu nanti di terakhir kita keluar di mana gitu ya teman-teman. Kalau kita keluarnya di Indralaya kita masih gratis, nggak bayar. Terus kalau di Rambutan, Pemulutan, sama Palembang, Jakabaring itu sudah bayar ya teman-teman. Tarifnya sama dengan tol Indralaya, karena tol ini masih digratiskan. Untuk kondisi jalannya ini mulus ya teman-teman, cuman memang nanti di depan itu ada penyempitan jalan dikarenakan jalur yang kita gunakan ini, jalur yang ke arah Palembang ini itu total kurang lebih 10 kilo ya teman-teman. Itu belum selesai proses pembangunannya, jadi kita dialihkan ke lajur sebelah kanan, kontraflow ya teman-teman. Jadi jalur sebelah kanan ini nanti untuk 2 arah, dari arah ke Palembang sama arah sebaliknya. Itu kita kalau lurus, tapi memang belum jadi ya teman-teman. Lurus itu nanti kita ke arah Muara Enim, Lubuk Linggau dan sebagainya ya teman-teman, ke arah barat. Kalau yang ke arah timur ini kita ke arah Palembang, Indralaya Palembang. Ini interchange-nya ya teman-teman.
interchange dari jalan tol Sirip Sumatera ini ya teman-teman. Jadi nantinya tol Sirip dari tol Trans Sumatera ini akan menghubungkan mulai dari Palembang, Indralaya, Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau sampai nanti ke Bengkulu ya teman-teman. Nah dari Bengkulu saya kurang tahu juga informasinya, apa lanjut lagi ke daerah lain di Sumatera. Tapi yang jelas mulai pembangunan itu di Bengkulu sudah mulai ya, ada tolnya ya teman-teman. Kalau yang dari sini start dari Indralaya ini baru sampai Prabu Mulih. Prabu Mulih selesai langsung lanjut ke Muara Enim ya teman-teman. Ya kita berharap pembangunan proyek tol ini berkesinambungan ya teman-teman, terus berlanjut sampai ke Bengkulu sana ya teman-teman. Kita bisa bayangkan kalau tol ini sudah tersambung seluruhnya ya teman-teman. Wah, enak sekali. Apalagi kalau dari tol Lampung Palembang itu sudah nyambung ke tol Sirip sini ya teman-teman. Karena kan selama ini kalau kita mau ke tol Indralaya ini, Indralaya Prabu Mulih, dari tol Lampung itu kita harus keluar dari tol dulu, keluar dari pintu tol Kramasan, kemudian masuk lagi di pintu tol Jagabaring atau pintu tol Pemulutan gitu untuk sampai ke tol sini ya teman-teman. Sementara yang dari ujung itu di Bengkulu, tol Bengkulu itu baru selesai 17 km ya teman-teman, dari Bengkulu ke Taba Penanjung. Jadi belum sampai ke Lubuk Linggau. Dan informasinya untuk pengerjaan ke arah Lubuk Linggau sementara ini dihentikan ya teman-teman, karena katanya sih belum jadi prioritas gitu. Yang jadi prioritas ini untuk tol Palembang Prabu Mulih dan kemudian lanjut Prabu Mulih Muara Enim ya teman-teman. Kalau semuanya sudah nyambung, tol Palembang Bengkulu sudah 100% nyambung, Palembang Jambi pun sudah terhubung ya teman-teman. Insya Allah saya yakin Sumatera Selatan bakal semakin berkembang lebih maju ya teman-teman, karena sudah nyambung seperti sekarang ini. Untuk Palembang Lampung sudah nyambung, tinggal ke 2 provinsi lagi ya, Bengkulu sama Jambi gitu. Karena sekarang ini kan kita nggak bisa lagi berpikir bahwa tol ini cuman bisa dinikmati untuk yang punya mobil aja. Saya pikir sih enggak ya teman-teman, karena semua masyarakat pasti akan menikmati dari infrastruktur yang satu ini. Karena distribusi apapun semakin cepat jadinya, semakin cepat tersalurkan ke tempat-tempat tujuan ya teman-teman. Satu misal sekarang kalau mau naik angkutan umum itu kita biasanya cari yang via tol ya teman-teman, full via tol gitu. Saja kalau misal naik bis itu ke Jawa cari yang full via tol, jadi sampainya juga cepat. Tambah lagi zaman sekarang itu belanja apa-apa serba online ya teman-teman. Jadi untuk pengiriman dari kurir itu kan kalau sudah ada tol kayak gini cepet, nggak perlu lama-lama, tanpa harus naik pesawat juga ya, terbilang lebih cepet lah ya teman-teman. Balik lagi ke kondisi jalan tol ini ya teman-teman, ini bisa dilihat untuk marka jalannya udah belum ada yang di sini ya teman-teman. Marka jalan belum ada, dan ini satu lagi alasan kenapa jalan tol ini nggak dibuka 24 jam ya, karena memang selain belum selesai juga penerangan sangat minim, nggak ada penerangan sama sekali. Jadi kalau malam hari itu sangat berbahaya untuk dilintasi, apalagi kan ya fungsinya jalan tol kan jalan bebas hambatan, yang pasti orang kalau nggak ada yang mengawasi ya kecepatannya pasti tinggi ya teman-teman. Sementara rambu-rambunya masih minim gitu. Nah di depan itu sudah terlihat penyempitan jalan ya teman-teman. Ini sudah ada rambu-rambu untuk penyempitan jalan.
Ini kurang lebih ada di kilometer 77 atau 76 ini teman-teman. Jadi dialihkan ke lajur sebelah kanan ya teman-teman. Jadi lajur sebelah kanan ini untuk kontraflow, untuk dua arah berlawanan ya. Bisa dibayangkan teman-teman kalau malam hari pemudik yang belum tahu kondisi kan, jalannya kenceng langsung nerobos saja lurus ke depan. Itu belum jadi, itu sebelah kiri itu teman-teman masih dalam proses pengerjaan atau proses pembangunan. Dan ini karena masih libur ya, jadi nggak ada pekerja yang ada di lapangan gitu. Paling yang ada ya petugas pengawas ya, sama nggak tahu untuk mobil seperti mobil derek atau mobil towing, kalau ada kendaraan yang mogok atau macet untuk narik. Sepertinya di dekat pintu tol tadi ada ya teman-teman. Cuman kalau di sepanjang ini nanti ada yang patroli atau enggak, kita lihat saja nanti. Insya Allah ini nanti videonya saya bikin full durasi ya teman-teman. Jadi start dari pintu tol Prabu Muli sampai nanti rencana kita keluarnya di Indralaya ya teman-teman. Kita keluar Indralaya, pulang rencana lewat jalan arteri, lewat Gelombang ya teman-teman, karena kita rencana ini sekalian mau mampir ke rumah keluarga yang ada di Karangendah ya. Suasana lebaran, mau apa istilahnya, silaturahmi ya teman-teman, ke tempat sanak family yang ada di Karangendah, ke Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Jadi kalau di video yang sebelumnya itu kami naik mobil Soluna ya teman-teman, itu kurang lebih waktu tempuh sekitar 45 menit teman-teman. Jadi memang agak cepat. Tapi kalau ini nggak tahu nanti kita sampai ke tol Indralaya itu berapa menit. Kalau waktu itu kita keluarnya di Pemulutan karena kita mau ke jalan-jalan ke Palembang ya. Di video yang sebelumnya itu saya nggak begitu perhatian ya teman-teman, ketika di gerbang tol Pemulutan itu saya kira gratis, ternyata berbayar ya teman-teman. Jadi tarifnya itu dikenakan tarif dari Indralaya ke Pemulutan, karena yang dari Prabu Muli ini kan masih digratiskan gitu. Itu kalau sampai ke Pemulutan tarifnya itu 13.500. Dan kalau sampai ujung di Jakabaring itu 20.500. Tapi saran saya sih kalau teman-teman yang tujuannya lanjut ke tol Palembang Lampung, itu turunnya atau keluarnya di Pemulutan saja ya teman-teman, karena dari Pemulutan keluar kita ke kanan itu ke arah Palembang, ke arah Kertapati. Nanti ketemu tolnya di setelah terminal Karyajaya ya teman-teman, setelah terminal Karyajaya. Soalnya kalau keluarnya di Jakabaring itu muter balik lagi ya teman-teman, muter balik lagi ke arah Indralaya lewat jalan arteri gitu. Makanya itu belum nyambung, untuk interchange-nya nggak ada ya teman-teman, dari tol Indralaya Palembang sama Palembang Lampung itu belum nyambung. Jadi kita harus keluar masuk tol dulu gitu. Ya mudah-mudahan lah ini nanti dibuatkan untuk interchange-nya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini didengar sama pihak terkait. Jadi kita nggak perlu keluar masuk tol gitu. Jadi tetap ada di jalan tol, tinggal nyambung aja. Misal mau ke Jambi tinggal nyambung ke tol Jambi ya, atau ke Lampung gitu. Ini jauh juga teman-teman untuk kontraflow-nya, mungkin ada sekitar 10 kilo ini. Jadi memang benar-benar belum selesai ya teman-teman untuk yang sebelah kanan ini. Ini kurang tahu juga kita ada di daerah mana, tapi kalau ngelihatnya sih ya perkebunan sawit ya teman-teman. Itu udah lepas dari Prabu Muli ini. Ini antara
Kabupaten Muara Enim atau Kabupaten Ogan Ilir ya teman-teman. Sepertinya ini perkebunan milik perusahaan. Setahu saya perusahaan yang ada di sini Sinarmas ya teman-teman, perusahaan sawit. Tapi kurang tahu juga, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi yang saya suka dari tol ini jalannya ini ya teman-teman, jalannya menurut saya bagus ini. Corannya ini dilapisi aspal gitu. Jadi kalau aspal kan untuk ban mobil itu lebih gigit ya teman-teman, lebih apa ya, kalau kita melakukan pengereman itu lebih mencekram gitu daripada coran gitu. Seperti di tol Palembang Lampung kan hampir 90% itu coran ya, belum dilapisin aspal ya teman-teman. Dan ini kontur jalannya ini rata ya. Waktu pertama kali saya nyobain jalan Kayu Agung Palembang dulu, baru pertama dibuka aja udah bergelombang ya teman-teman. Udah ada feeling lah jalannya bakal gak awet gitu jalan tolnya. Ternyata memang bener. Tapi kalau ini rasanya beda. Rasanya ya mudah-mudahan feeling saya bener ya teman-teman, jalan ini kokoh gitu, gak mudah rusak gitu. Nah ini masih hitam ini teman-teman, habis di aspal ya. Semoga jalan tol ini memang kualitasnya baik dan gak cepat rusak gitu. Ya kita kan tujuannya lewat jalan tol ini selain pengen cepat juga nyaman ya teman-teman. Jadi jangan sampai cepatnya nggak dapet, nyamannya juga nggak dapet, padahal berbayar gitu. Seperti yang terjadi banyak komplain di jalan tol khususnya Palembang Kayu Agung ya teman-teman, karena banyak kerusakan di sepanjang jalan malahan ya teman-teman. Bahkan banyak yang komplain gitu karena ban mobil sampai kaki-kakinya juga rusak gara-gara melintasi jalan yang banyak lubangnya gitu, kejebak gitu ya teman-teman. Karena kan kita jalan tol ya, asumsi kita pasti bagus ya teman-teman untuk kecepatan di atas 80 sampai 100 km per jam gitu. Dan kalau ada terjadi kerusakan kendaraan karena akibat kondisi jalan yang buruk ya teman-teman, seharusnya memang jadi tanggung jawab pengelola tol gitu. Ini ngomong-ngomong panjang sekali ini kontraflow-nya ya teman-teman. Kita belum sampai ujung ini, ujung dari kontraflow ini masih terus lanjut ini. Tapi memang agak panjang ini yang belum selesai. Dan cuaca ini walaupun terlihat mendung berawan gitu ya teman-teman, tapi kondisi panas ini, lumayan panas ini. Ini sama seperti waktu video yang sebelumnya itu, yang saya ke Palembang itu melalui tol ini ya teman-teman. Kondisinya kayak gini. Dan bahkan waktu itu pas udah sampai Palembang malah hujannya gitu, hujan deras, hujan kencang anginnya, hujan deras juga. Ini sepertinya juga mau hujan ini. Udah mau turun hujan. Karena di sini sekarang ini ya rata ya teman-teman, sepertinya di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi siangnya panas, sore atau malam itu hujan itu. Nah ini kita udah sampai di ujung dari kontraflow ini ya teman-teman. Kita diarahkan kembali ke lajur sebelah kiri ini. Nah di sini ini ada di kilometer 65 teman-teman. Ya jadi seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih ada sekitar 10 sampai 11 km ya teman-teman. Jalan kontraflow tadi, jalan yang belum selesai. Sampai di kilometer 65 ini juga belum, kalau yang arah dari arah Prabu Muli ke
Palembang belum, marka jalannya belum ada ya teman-teman ya, karena memang sejauh berapa tadi, 10 sampai 11 kilo tadi juga memang belum selesai juga jalannya ya teman-teman. Nah kalau sampai sini ini udah ada marka jalannya ya teman-teman. Tapi memang penerangannya nggak ada ya, mungkin itu penerangan cuman ada di interchange atau di mendekati gerbang tol atau juga di rest area teman-teman. Karena kalau saya lihat itu yang tiang listrik dan tiang lampunya itu adanya di daerah-daerah tersebut ya teman-teman. Kalau untuk sepanjang jalan ini kayaknya memang nggak ada lampu jalannya. Seperti di tol Palembang Lampung itu juga lampu penerangannya itu khusus untuk di seputar rest area atau interchange saja ya teman-teman. Tapi kalau untuk di sepanjang jalan kayak gini itu pakai ini aja, pakai reflektor ya teman-teman, stiker gitu atau reflektor bentuk lampu gitu ya, untuk sebagai rambu-rambu jalannya. Barusan kita omongin ini, kita udah ketemu sama tiang-tiang lampu penerangan ya teman-teman, yang pasti ada fungsinya ini. Nah itu tempat putaran ya teman-teman, mungkin itu untuk putaran bagi petugas jalan tol ya teman-teman. Jadi selain di tempat-tempat khusus seperti interchange, di rest area atau di gerbang tol, lampu penerangan tadi juga ada di tempat putaran ya teman-teman. Tapi biasanya putaran itu memang khusus untuk petugas jalan tol. Dan sepanjang perjalanan tadi dari gerbang tol tadi, kayaknya kita belum ketemu sama petugas yang patroli ya teman-teman. Memang penting kita punya nomor telepon atau call center untuk informasi jalan tol ini ya teman-teman. Takutnya kalau ada apa-apa di jalan gitu, misal mobil mogok atau mobil rusak, kita bisa menghubungi siapa gitu untuk petugas di jalan tol ini ya teman-teman. Karena kalau mogoknya seperti di tol Prabu Muli Indralaya ini kan masih banyak hutan gitu. Walaupun mungkin misalkan tol ini nanti sudah berfungsi 100%, sudah jadi ya teman-teman, yang pasti kita masih tetap harus punya kontak telepon atau call center untuk informasi jalan tol ini ya teman-teman. Jadi kalau sewaktu-waktu itu kita bisa menghubungi ke petugas gitu. Tapi sih biasanya sih ada tulisannya ya teman-teman, ada plang gitu, nomor telepon informasi gitu. Tapi sepanjang jalan ini tadi saya belum menemukan ya teman-teman ya, karena mungkin ini masih fungsional ya teman-teman. Mungkin nanti kalau setelah dibuka resmi, dibuka 100% sudah selesai jalan tolnya, ada nanti nomor kontak informasi kalau kita mau menghubungi pihak pengelola tol ya teman-teman. Untuk sementara ini terpantau arus kendaraan yang menuju ke Indralaya atau Palembang lancar ya teman-teman, nggak terlalu ramai gitu. Justru yang ramai itu yang di sebelah kanan ini ya teman-teman, dari arah Palembang menuju Prabu Muli. Mungkin ini masih masa mudik lokal lah. Jadi orang-orang dari daerah Palembang mau silaturahmi ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Selatan ini ya teman-teman. Ya masa lebaran lah. Kalau istilah orang Palembang ini sanjo ya teman-teman, sanjo kedulur-dulur. Ini kita jalan agak santai teman-teman. Dari tadi kita disalip terus ini sama mobil lain ini. Kalau kita pakai Soluna kemarin agak kenceng ya, karena mobil AVV ini sedikit ada masalah ini. Kalau di atas jalan di atas 100 itu cepet
temperaturnya cepat panas ini, cepat naik gitu. Jadi kita nyantai aja nih jalan di bawah 100. Kita sudah sampai di, sebentar lagi sampai di rest area ya teman-teman. Kurang lebih, nah ini kurang lebih 500 meter lagi ya teman-teman sampai di rest area. Rest area ini ada di kilometer 56. Baik di jalur kiri maupun kanan semuanya rest areanya berhadapan ya teman-teman, berhadap-hadapan gitu. Jadi kalau kita dari arah Palembang, rest areanya juga di posisi yang sama di kilometer 56 ini. Kita coba masuk ke rest areanya. Kalau memungkinkan kita nanti mau sekalian sholat duhur ya teman-teman. Tadi waktu sholatnya itu masuk ketika kita mau masuk pintu tol tadi, sebelum masuk di persimpangan gerbang tol di Karangan tadi ya teman-teman. Beginilah kondisi rest area di jalan tol Indralaya Prabu Mulya teman-teman. Sementara ini yang sudah siap ini masjidnya ya teman-teman, udah bisa digunakan. Areanya cukup luas ini teman-teman, cuman kalau untuk bangunannya ya baru sedikit yang bisa kita lihat ini. Wah, nampaknya penuh ya teman-teman yang istirahat untuk sholat di rest area ini. Yang parkir di masjidnya ramai itu. Kondisinya masih gersang, jadi terlihat panas sekali nih teman-teman. Dan kita akhirnya putuskan untuk sholat nanti di Indralaya atau di Karangenda sekalian ya teman-teman. Insya Allah waktunya masih nutut. Kita lanjut lagi perjalanan kita menuju gerbang tol Indralaya. Ini informasinya, rest area ini tipe A ya teman-teman. Saya dapat informasi dari salah satu subscriber itu Pak Kasmir. Beliau menginformasikan kalau katanya sih ini tipenya untuk rest area ini tipe A ya. Karena di video sebelumnya saya kan bertanya apakah di rest area ini bakal ada SPBU-nya ya teman-teman, karena ya kalau untuk jarak yang lumayan jauh ini sayang kalau nggak ada SPBU-nya. Ternyata kalau tipe A memang harusnya ada SPBU-nya ya teman-teman, cuman mungkin dalam proses pembangunan saja ini, karena belum nampak bentuk fisik SPBU-nya, belum ada gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk lampu penerangannya ada ya ini teman-teman. Jadi memang ada di daerah-daerah tertentu. Ini tadi salah satunya di rest area ya. Untuk kondisi selepas dari kontraflow tadi menuju ke Indralaya ini sudah baik ya teman-teman. Kondisi jalan tolnya sudah, sepertinya ini sudah 100% sempurna ini. Kalau yang untuk ke arah Indralayanya ya, memang cuman yang berarti yang memang masih harus dikejar ini yang dari Indralaya ke Prabu Muli ya teman-teman, khususnya di arah ke Prabu Muli. Dan ini kita sepertinya sudah masuk di Kabupaten Ogan Ilir ya teman-teman. Kabupaten Ogan Ilir itu, Indralaya itu sebagai ibu kota kabupatennya, karena tol Indralaya Prabu Muli ini melintasi 3 kabupaten ya teman, atau 3 kota gitu. Jadi Ogan Ilir, Muara Enim, sama Prabu Muli. Kita jalannya agak santai ya teman-teman, ini paling jalan di 80 ini, nggak bisa di atas 100. Saya takut ini. Biasa sering pakai mobil ini kalau untuk melintas jalan tol, karena kalau jalan tol itu kan statis ya kita bergeraknya itu. Kalau di jalan arteri kita bisa
kecepatannya bisa naik bisa turun. Tapi kalau di jalan tol misal kita jalan 100 bisa konstan 100 gitu kan. Nah ini masalahnya di mesinnya ini panas gitu. Kalau di atas konstan di atas 100 berapa lebih dari 1 jam itu biasanya sih panas. Nggak tahu mungkin radiatornya perlu dicuci atau gimana ini. Kayaknya kita lebih lambat dari review sebelumnya. Saya pakai mobil sedan itu Soluna, konstan itu 100 rata-rata. Paling yang agak lambat kemarin itu di tadi ya teman-teman, di kontraflow-nya itu. Jadi kalau kemarin itu dari Prabu Muli saya keluar di gerbang tol nggak sampai Palembang sih, saya di ini Pamulutan. Di Pamulutan itu 45 menit teman-teman. Jadi lumayan sih untuk menyingkat waktu tol Prabu Muli Indralaya ini. Normalnya Prabu Muli Palembang itu 2 jam lah ya teman-teman kalau kita lewat di jalan arteri. Cuman yang biasa sering macet itu di persimpangan rel kereta di daerah Gelumbang ya teman-teman. Itu yang bisa bikin agak lambat. Tapi ya alhamdulillah ini teman-teman sekarang informasinya akan semakin banyak pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Selatan ya teman-teman. Seperti yang biasa macet di perlintasan rel kereta Gelumbang, sama kalau ke arah Muara Enim itu di Simpang Blimbing sama di daerah Hujan Mas itu informasinya bakal dibangun flyover ya teman-teman, seperti di flyover di Patigalung Prabu Muli itu. Jadi nggak ada hambatan lagi karena harus antri menunggu kereta Babaranjang lewat yang intensitas waktu lewatnya itu lebih semakin tinggi ya sekarang teman-teman. Jadi akan membantu sekali untuk memecahkan masalah kemacetan di perlintasan kereta itu ya teman-teman. Belum lagi seperti yang sering saya update itu jalur Pralimura Prabu Muli Pali Musirawas ya teman-teman. Untuk yang melalui lintas tengah itu cukup menyingkat waktu itu sampai 4 jam ya teman-teman kalau kita lewat di jalur sana. Cuman kendalanya kan ini masih dalam proses pembangunan, jadi masih 30% ada jalan yang masih jalan tanah ya teman-teman. Jadi kondisinya itu kita masih bergantung dengan cuaca ya teman-teman. Misalkan hujan terus menerus, diguyur hujan terus menerus, yaitu jalannya susah dilalui ya teman-teman. Apalagi itu juga kan dilintasi dengan kendaraan-kendaraan logging itu, logging kayu milik MHP untuk dibawa ke PT TEL itu. Jadi seperti hari kemarin, hari Jumat kalau nggak salah, saya dapat kiriman dari teman saya itu banyak mobil terjebak lumpur di sana ya teman-teman, karena semalaman itu hujan di wilayah Pali ya. Ngomongin hujan, qadarullah ini hujannya juga mulai turun sekarang teman-teman. Nah, seperti saya bilang tadi, panasnya bukan main, pasti sorenya itu atau malamnya hujan ini di kawasan ya seputaran wilayah Sumatera Selatan ini ya teman-teman. Ya, harapan kita dan kita doakan semoga proyek-proyek infrastruktur yang saya sebutkan tadi itu dapat berjalan lancar ya teman-teman, sehingga kita banyak pilihan nih. Jadi selain jalan tol, kita misal mau ke Lubuk Linggau yang cepat, kalau tol belum jadi bisa lewat jalur Pralimura yang seperti saya bilang tadi, atau mau dari Palembang ke Prabu Muli tanpa lewat tol bisa cepat juga karena seperti flyover tadi dibangun, sudah selesai 100% dibangun, bisa lancar ya teman-teman. Kita berharap seperti itu sih. Ya, semakin baik infrastruktur terutama untuk jalan ya,
semakin cepat juga untuk perkembangan perekonomian suatu daerah ya teman-teman. Ya alhamdulillah, saya pribadi dan mungkin ini juga dirasakan oleh seluruh warga Sumatera Selatan ya teman-teman, patut berbangga lah ini untuk perkembangan infrastrukturnya ini berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, seperti contoh LRT itu satu-satunya di Indonesia ini Palembang itu duluan beroperasi ya teman-teman. Kemarin waktu ada olahraga tingkat Asia ya teman-teman, Asian Games tahun 2018, saya pernah naik LRT itu gratis juga waktu itu sama anak-anak nyobain. Tapi setelah berbayar ini belum pernah lagi ini naik LRT ini. Pengen sih nyobain karena anak saya yang kecil ini dan bapak sama ibu saya ini juga belum pernah ya, pengen juga naik LRT. Tapi belum kesampaian ini, belum sempet lah. Lampu jalan lagi teman-teman, pasti ada putaran di sini. Nah ya itu kan putarannya di sebelah kanan tadi. Jadi memang sepertinya memang beberapa kilometer gitu dikasih putaran ya teman-teman sama lampu jalan tadi, yang untuk memudahkan petugas kalau situasinya dibutuhkan gitu, bisa cepat untuk mengambil tindakan gitu. Jalan pelan kayak gini sebetulnya bukan saya banget ini teman-teman. Kalau jalan pelan di atas di bawah 100 ini, apalagi untuk di jalan tol ya, kalau saya sih sebenarnya jadinya bosen ya. Enaknya itu memang ya paling tidak konstan 100 gitu jalan di jalan tol kayak gini, apalagi jalan tolnya bagus kayak gini ya. Kalau pelan gini malah bawaannya itu ngantuk ya. Untungnya kita perjalanan nggak terlalu jauh ya teman-teman. Ya ini sepelan-pelannya jalan tol Prabu Muli Indralaya yang nggak lebih dari 1 jam lah ya teman-teman. Tapi kalau kita perjalanan jauh seperti ya ke Lampung lah misalkan, kalau jalan pelan ya bawaannya pasti ngantuk ya teman-teman. Makanya kalau untuk perjalanan jauh kita full tol gitu, misalkan ke Jawa misalkan, yang pasti kalau bisa mobil kondisi fit ya teman-teman, jadi kita bisa bermain di atas 80 itu untuk kecepatan. Nah kalau seperti di tol Ngawi itu kan saya baca di berita kemarin itu tindak di tempat itu untuk pengendara yang melebihi kecepatan dari 100 km per jam. Ya kita kalau bisa konstan ya di 100 km per jam ya teman-teman. Nah, untuk menjaga kondisi tetap fit itu biar nggak ngantuk ya. Kalau saya makan camilan teman-teman, cemilannya itu ya seperti kacang gitu, kacang atau kerupuk. Tapi saya yang biasa sedia itu kacang itu. Kalau istri saya sudah paham gitu, biasanya kalau itu kita mampir dulu ke toko beli makanan untuk sopir lah, kacang gitu kan. Kalau minumannya itu harus ya teman-teman, itu air mineral, air putih saja, jangan untuk air yang bersoda atau air energi apa segala macam lah. Yang lebih sehat saja air mineral ya teman-teman, air putih gitu. Ya kalaupun pengen ngopi ya nggak masalah ya teman-teman, kalau sekedar kopi atau teh gitu. Tapi maksud saya yang bersoda-soda itu jangan, atau apalagi seperti minuman berenergi itu juga kalau bisa dihindari ya teman-teman. Persiapannya sebelum berangkat kita istirahat dulu, istirahat total ya teman-teman. Jadi kita mau berangkat itu di perjalanan udah fit gitu. Kalau saya ya itu sambil kalau udah mulai ngantuk udah makan kacang gitu. Ngantuknya hilang, cuman masalah timbul. Tapi nggak masalah sih, karena masalahnya itu justru kita nggak jadi ngantuk.
Kalau saya kebanyakan makan kacang biasanya ini sakit perut. Pasti kita kan nantinya cari cari rest area untuk istirahat gitu. Ya kita ini dulu lah, mengosongkan isi perut tadi, jadi nanti makan lagi ya kayak gitu kalau saya tipsnya sih. Tapi beda orang beda cara ya teman-teman. Saya pernah ngobrol juga sama teman, kalau teman saya itu dia justru dulu biasa sering bawa mobil travel itu, eh sopir tembak lah istilahnya dia itu. Jadi kalau sedang off dari kerja itu biasa jadi ini disewa orang untuk nyopir kemana gitu, ke Jawa atau kemana gitu kan. Kalau dia sih nggak ngomongnya itu, kalau untuk mengatasi rasa ngantuk itu dia sangu ini cabai teman-teman, cabai rawit gitu. Jadi diemut itu cabai rawitnya, diemut. Kalau memang benar-benar udah ngantuk di apa istilahnya, digigit ya. Tapi kalau saya kayaknya enggak deh, memang bikin sakit perut juga itu sih. Tipsnya kayak gitu. Ada juga yang ngopi, tapi ngopi tanpa gula ya teman-teman, kopi pahit gitu. Kalau saya itu belum bisa. Kalau saya pun ngopi sebenarnya teman-teman, tapi ngopi saya sedikit. Biasa di rumah itu kopi itu satu cangkir itu join sama istri saya gitu, jadi nggak saya habiskan sendiri gitu. Navigator sebelah kita juga penting itu. Kalau saya pas navigatornya itu anak saya ya udah bantuin ya, memang bantuin, tapi bantuin makan bantuin makan aja. Tapi kalau navigatornya istri kan beda gitu, udah tahu gimana. Kalau saya biasanya kalau pelan itu justru udah ketahuan, pasti ngantuk ini, saya jalannya pelan gitu kan. Nanti ya diajak cari rest area atau istirahat dulu kan, atau kalau belum dapet dipijitin gitu kan, dikasih minyak angin gitu kan. Macam-macam sih tips mengatasi rasa lelah dan kantuk di jalan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin punya tips selain yang saya sebutkan tadi, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita berbagi bagaimana perjalanan kita itu menyenangkan dan selamat sampai tujuan ya teman-teman. Saya lebaran tahun kemarin pakai mobil ini ya, dengan personil yang ada di belakang ini, sama keluarga saya, bapak ibu juga ikut ini, sama satu lagi ada sepupu saya, ke Solo sampai ke Malang ya teman-teman. Dia naik mobil ini itu start dari Prabu Muli pagi ya teman-teman, sampai Solo itu sekitar jam 10 atau jam 10 pagi ya teman-teman. Seharusnya sih Fajar itu sudah sampai ya teman-teman. Ya memang mobil ini kondisinya ya seperti ini. Kalau di atas 100 perjalanan siang hari itu nggak bisa, ininya naik temperatur panasnya itu naik. Jadi kita jalannya itu ya 80, 90 itu paling kenceng. Tapi kalau malam hari bisa di atas 100 bisa. Terus lagi kendala di antri di kapal waktu itu. Jadi jam 10, jam 9 sudah sampai Solo ya teman-teman. Itu saya juga non-stop, artinya berhentinya ya paling berhenti di kapal, berhenti pas lagi makan gitu. Ya cuman gitu, makan kacang terus akhirnya ya sakit perut, mencret gitu. Itu perjalanan kami lakukan 1 minggu lewat dari hari raya ya teman-teman, nganterin anak saya ini ke pondok. Ini rencana juga nanti saya sekitar tanggal 4 berangkat juga ke Solo, tapi nggak sama rombongan, saya sendiri sama anak saya naik bus. Karena kalau naik mobil itu banyak ininya teman-teman, budgetnya lebih besar ya teman-teman. Pengen sambil kita nge-review jalan tol Trans Sumatera
sampai pelabuhan, terus tol Trans Jawa juga nyambung gitu kan. Tapi ya qadarullah budgetnya cukup untuk naik bus 2 orang. 2 tahun yang lalu juga pernah, itu masih zaman pandemi ya teman-teman. Kita aja itu mau nyebrang itu masih perlu surat antigen itu. Surat waktu nganterin pertama kali anak saya ke Solo itu. Tapi ya karena masa pandemi jadi jalan masih lancar ya teman-teman. Itu kita sampai subuh, itu sampai perginya sama sekitar jam 7 pagi dari Prabu Muli sampai di Solo keesokan harinya pas azan subuh gitu. Pokoknya perjalanan sekarang sudah full tol ini nyaman ya teman-teman, bisa cepet sampai gitu. Ingat zaman saya masih sekolah dulu, kuliah, sekolah SMA, saya sekolah SMA di Jawa, kuliah juga di Jawa gitu. Perlu perjalanan 2 hari 2 malam baru sampai ke Jawa Timur ya teman-teman. Saya dulu tinggalnya di Jawa Timur waktu sekolahnya dulu. Kalau sekarang ya hari ini pagi ini berangkat, besok siang udah nyampe gitu. Nggak pakai lama ya teman-teman. Tapi memang ya itu, kita jangan terlena, fisik juga harus fit. Ya walaupun di jalan tol kita bisa gas ya teman-teman, tapi jangan sampai melebihin batas kewajaran lah. Kalau ngebut juga ya jangan sampai membahayakan keselamatan kita sendiri ya teman-teman. Apalagi kita pergi membawa keluarga. Itu kemarin kan ada yang komentar pakai Innova dari pelabuhan Bakauni sampai ke Palembang cuma 3 jam teman-teman. Bisa dibayangkan berapa kecepatannya gitu. Kalau kami kemarin sekitar ya 7 sampai 8 jam ya teman-teman, dari pintu tol Kramasan sampai ke Bakauni gitu. Sampai Bakauni juga akhirnya antri juga, malam juga nyebrangnya karena posisi masih ramai ya teman-teman di penyeberangan. By the way, sekarang kita udah sampai di KM 28 ya teman-teman. Berarti kita tinggal 28 kilo lagi sampai ke gerbang tol Indralaya. Tapi nanti sebelum sampai di gerbang tol Indralaya ini kita justru melewati kotanya teman-teman. Jadi jalan tol ini membelah kota Indralaya. Nanti kita lewat di underpass ya, di bawah jembatan itu, di atas itu jalan lintas timur nanti. Nah kalau sudah terlihat jembatan ini artinya kita sudah sampai di wilayah kota Indralaya ya teman-teman. Itu di sebelah kiri sana itu, nah yang jalan ini ke sana itu jembatan nyebrang ke sana itu ada kantor DPRD Kabupaten Ogan Ilir ya teman-teman. Kami dulu pernah lewat sana itu sebagai jalan alternatif ke jalan lintas timur ya teman-teman. Ini jalan tol ini kalau dilihat dari atas pakai drone gitu bagus sekali ya teman-teman pemandangannya gitu. Sayang kita nggak punya drone itu. Teman-teman bisa lihat di channel lain itu yang memperlihatkan tol Indralaya ini dari atas ya teman-teman melalui drone, itu bagus sekali ini. Kalau tol Indralaya ini melewati tengah kota ya teman-teman, melewati kotanya itu. Kalau Prabu Muli kan jauh di luar kota ya teman-teman. Sementara ini, saya bilang sementara karena ya kita nggak tahu kedepannya perkembangan kota Prabu Muli semakin gencar, bisa jadi sampai ke wilayah Karangan ya teman-teman untuk pembangunan infrastruktur kota Prabu Muli sehingga semakin luas gitu.
nggak berkutat di wilayah pasar saja gitu. Nah, di depan itu teman-teman yang banyak rumah-rumah itu, banyak bangunan itu adalah kota Indralaya ya teman-teman. Nanti kita lewat di bawahnya itu, underpassnya itu. Jadi kita sekarang ini posisinya berada di atas rawa-rawa ya teman-teman. Ini jalan tol ini dibangun di atas rawa-rawa untuk di kawasan ini. Karena memang wilayah Indralaya sampai ke Palembang ini banyak rawa-rawanya ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di kota Indralaya. Nah, ini teman-teman jembatan yang akan kita lintasi di bawahnya ini. Itu atas itu jalan lintas timur ya teman-teman. Ini jalan lintas timur, kita jadi membelah di antara kota Indralaya itu. Dan sekarang kita menuju ke interchange tol Indralaya Palembang sama tol Indralaya Prabu Muli. Nanti kita keluarnya di exit tol Indralaya teman-teman. Kondisi jalannya udah baik ya teman-teman, ini udah sempurna ini. Berarti tinggal menunggu penyelesaian pembangunan yang di arah Prabu Muli tadi ya teman-teman. Di sekitaran gerbang tol Prabu Muli tadi juga masih belum ini ya teman-teman, belum benar-benar sempurna. Seperti itu pagar pembatas pinggir itu juga masih ada yang belum dibuat tadi ya. Kalau ini sudah dibilang sudah sempurna, ini udah benar-benar jalan tol ini. Di lebaran kedua ini terpantau lancar ya teman-teman untuk arus lalu lintasnya ini, lalu lintas di jalan tol ini. Cuman tadi aja di depan gerbang Prabu Muli aja terjadi kemacetan lumayan panjang sampai 2 kilo itu. Ya mungkin karena antri buat ngetep di gerbang tol itu ya. Cuman kalau sudah diberlakukan yang tanpa ngetep lagi itu, jadi kita di gerbang tol itu tinggal lewat aja, itu mungkin bisa mengatasi kemacetan seperti itu ya teman-teman, kemacetan yang sering terjadi di gerbang tol gitu. Tapi sayangnya antara Indralaya sama Prabu Muli ini pintu tolnya untuk exit tolnya cuman ada di Prabu Muli ya teman-teman. Untuk menjangkau daerah lain belum ada ini. Sementara dari Indralaya ke Prabu Muli pintu tolnya ada di Prabu Muli. Sebab seperti misalnya kita mau ke Gelumbang itu berarti ya nanggung kalau lewat tol. Sebab ada di tengah-tengah antara Prabu Muli dan Indralaya teman-teman. Jadi kita masih tetap lewat jalan arteri kalau ke daerah tersebut. Nah, di depan ini sudah interchange-nya teman-teman, interchange ke tol Indralaya Palembang ya. Cuman kita kan mau keluar melalui exit tol Indralaya, jadi kita ambil yang kiri ya teman-teman. Kalau kita mau lanjut ke Palembang itu yang lurus. Oh iya, saya sampaikan kembali ya teman-teman, kalau memang teman-teman tujuannya itu ke kota Palembang, bisa langsung keluarnya itu di Jakabaring ya teman-teman. Jakabaring Palembang itu untuk yang ke kotanya ya. Cuman kalau teman-teman ke Palembangnya itu mau masuk lagi ke tol Palembang Lampung, itu saran saya sih keluar di tol Pemulutan, pintu tol Pemulutan. Itu nanti ambil setelah keluar tol, ambil ke kanan, nanti nggak jauh dari terminal Karyajaya, kita sampai di persimpangan tol
Palembang, Kayu Agung, Lampung ya teman-teman. Ini kita sudah mulai masuk ke arah exit tol, gerbang tol Indralaya ya teman-teman. Ini jalur lama ya teman-teman, jalur tol Palembang Indralaya ini. Untuk tol Palembang Indralaya ini dari awal memang nggak ada rest areanya ya teman-teman. Wong jaraknya juga pendek kok. Tarifnya aja cuma 20.500 itu dari gerbang tol Indralaya sana itu sampai ke gerbang tol Jakabaring ya teman-teman. Paling waktu tempuh cuma 15 menit itu. Kita udah sampai di gerbang tol Jakabaring. Nah, ini kita udah sampai di gerbang tol Indralaya teman-teman. Kalau kemarin kita keluarnya itu di Pemulutan, ini di gerbang tol Indralaya. Gratis katanya, nggak bayar, kita buktikan. Yang kono mau yang terus mau. Kartu bukan yang arah balik itu. Oke, gratis ya teman-teman. Saldonya nggak berkurang ini. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di exit tol Indralaya ya. Kita udah mengarah ke luar tol ini. Saya kira perjalanan kita akhiri sampai di sini ya teman-teman videonya. Ini waktunya kurang lebih berapa ini? 56 menit, 57 kurang lebih ya teman-teman. Jadi sekitar ya 1 jam kurang lah sampai di Indralaya. Mungkin 1 jam itu sampai di Palembang ya, dengan kecepatan di bawah 100 km per jam ya, sekitar 80 km per jam lah rata-rata kecepatan kita tadi ya. Oke teman-teman, sampai di sini episode terakhir ini review kita di lebaran kedua ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin, semoga video ini bermanfaat. Serta mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang lagi ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe. By the way, ini kita sudah mengarah ke persimpangan tol Indralaya teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang akan mengarah ke kota Indralaya atau ke Kayu Agung itu belok kiri, sedangkan yang arah ke Prabu Muli, Muara Enim itu ke arah kanan. Sekian saja teman-teman, kita jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang kita galak jemput kene iki ya kok.